Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, aku Haifa dan di sini aku akan mereview novel berjudul A untuk Amanda. Novel ini ditulis oleh Anissa Ihsani dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas lebih jauh tentang buku ini ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, novel A untuk Amanda ini bercerita soal apa sih? Seperti judulnya, buku ini mengisahkan tentang Amanda, seorang siswa jenius yang merasa tertekan dengan prestasinya. Bagi Amanda, semua nilai bagus yang dia dapat hanyalah karena keberuntungan. Dia berpikir bahwa dia sebenarnya nggak sepintar yang orang lain kira. Karena hal ini, dia jadi sering overthinking, kena serangan panik, nggak bisa membuat keputusan, sampai bahkan merasa bahwa dia nggak bisa lagi menghadapi dunia. Bermula dari kekhawatirannya terhadap prestasi yang dia miliki, Amanda harus menerima kenyataan bahwa dia ternyata mengalami depresi. Oke, cukup segitu aja sinopsisnya, karena takutnya nanti malah jadi spoiler. Yang jelas dari premisnya aja novel ini udah kedengeran menarik kan? Omong-omong, sedikit cerita dulu. Alasan utamaku mengulas novel A untuk Amanda adalah karena memang ini merupakan buku favoritku. Saking sukanya, aku bahkan udah namatin buku ini 3 kali. Aku ngerasa relate sama apa yang dialami oleh Amanda. Dulu, sewaktu SMP, aku pernah tiba-tiba aja dimasukin ke kelas unggulan yang isinya anak-anak jenius. Padahal, kalau dipikir ulang, aku nggak sepintar itu. Dan puncaknya, aku jadi merasa stres serta tertekan. Aku takut kalau suatu hari nanti orang-orang bakal sadar kalau aku sesungguhnya nggak sepintar yang mereka pikirkan. Ya, jadi apa yang Amanda rasain itu juga pernah aku alami. Singkatnya, aku pernah berada di posisi Amanda. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa membaca buku ini tuh kayak melihat cerita hidupku sendiri gitu. Sejauh ini aku sudah beberapa kali membaca novel bertema mental illness dan rata-rata nih biasanya si tokoh utama itu digambarkan mengalami gangguan mental karena dia memang punya alasan kuat untuk mengalami itu. Entah karena pernah melalui peristiwa traumatis atau semacamnya. Sementara tokoh Amanda ini justru digambarkan sebaliknya. Hidupnya cenderung beruntung, dia murid berprestasi, punya ibu yang baik, habis itu dia juga punya pacar idaman. Namun, di balik hidupnya yang sempurna, kita justru diperlihatkan sosok Amanda yang ternyata dihantui oleh ketakutan-ketakutannya sendiri. Dari buku ini, kita disadarkan bahwa depresi itu memang bisa diderita siapa aja. Nggak peduli seberapa tinggi IQ-mu, kamu kaya atau miskin, kamu punya agama atau enggak. Faktanya depresi memang adalah sesuatu yang nyata dan wajar di kehidupan kita. Ironisnya lagi adalah fakta bahwa penyakit mental ternyata masih dianggap tabu oleh masyarakat. Hal ini pula lah yang berusaha digambarkan lewat lingkungan sosial Amanda, di mana orang-orang sekitarnya malah menghakimi dia karena dianggap kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Atau lebih parahnya, dianggap malah cuma cari perhatian gitu. Miris banget kan? Kesimpulannya, buku ini sukses mengangkat topik mengenai mental illness secara realistis. Selain itu, aku juga mengapresiasi bagaimana penulis membahas topik-topik lainnya yang gak kalah berbobot. Misalnya adalah feminisme. Terus ada juga pembahasan tentang sains dan komputer. Bahkan, penulis juga cukup berani menyinggung topik sensitif mengenai kepercayaan. Sampai di sini, kalian barangkali mulai kepikiran, aduh, ini novel remaja beneran bukan sih? Kok kayaknya berat ya? Jawabannya adalah, enggak, buku ini enggak berat sama sekali. Sebaliknya, menurutku keunggulan penulis adalah bagaimana dia bisa menyampaikan cerita dengan begitu ringan. Kalau kalian pernah baca novelnya John Green atau Rick Riordan, nah mungkin kalian akan ngerasa familiar sama gaya penceritaan di novel A untuk Amanda. Bahkan nih, seandainya nggak lihat nama penulisnya, aku mungkin bakal ngira kalau ini adalah novel terjemahan. Kenapa? Pertama, karena memang narasi dan dialognya yang serba baku. Kedua, karena buku ini punya gaya bahasa yang terkesan kocak,
sarkas sekaligus cerdas, yang mana biasanya jarang gitu kita temukan pada novel-novel lokal. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Jadi emang karakter Amanda ini beneran kerasa sih. Salah satunya adalah sikapnya yang sarkastik abis. Rasanya hampir tiap halaman buku ini ada aja pemikiran atau perkataan sarkas Amanda yang bikin aku cengar-cengir terus gitu. Aku pribadi sebagai orang yang kurang suka sama bahasa gaul ngerasa cocok banget dengan gaya penceritaan di novel ini. Berikutnya yang ingin aku bahas adalah tokoh-tokoh di buku ini. Sosok Amanda dideskripsikan dengan cukup kompleks, yaitu sebagai anak pintar yang menyukai sains, seorang feminis, dan juga seorang agnostik. Aku sendiri paling suka dengan sikap Amanda yang selalu berani speak up mengenai hal yang menurut dia benar. Kalau boleh jujur, Amanda ini adalah salah satu tokoh yang paling relatable dengan kepribadianku, mulai dari sifat ambisius sampai ke cara berpikirnya. Karena itulah dia juga menjadi karakter favoritku di buku ini. Untuk karakter-karakter pendukung, menurutku sudah mendapat porsi yang sesuai, seperti karakter ibunya Amanda, terus ada psikiaternya, pacarnya Amanda, dan juga teman-temannya. Walaupun tidak selalu muncul di setiap bab, mereka semua punya karakter dan ciri khas yang menonjol. Dan yang aku suka, karakter mereka ini bener-bener fresh gitu. Nggak ada tokoh yang klise kayak tipikal bad boy, cewek populer, atau semacamnya. Interaksi yang terjalin antar karakter juga terasa natural dan menghibur. Sekarang, mari kita beralih ke pembahasan alur cerita. Waktu membaca A untuk Amanda, aku langsung tertarik dengan bagian prolog yang sudah menyajikan konflik utama, yaitu adegan ketika Amanda pergi berkonsultasi ke psikiater. Dari bagian prolog, barulah pembaca akan dibawa flashback untuk mengetahui awal mula depresi yang diderita Amanda. Semakin lama, alurnya pun semakin naik hingga tiba-tiba aja pecah semuanya di satu titik. Sumpah, aku berani bilang bahwa 60 halaman terakhir dari buku ini bakal bikin kalian gregetan parah sampai gak bisa kedip. Dengan tebal sebanyak 200-an halaman, buku ini punya alur yang gak bisa ketebak. Aku benar-benar kagum dengan bagaimana penulis bisa meramu seluruh konflik lalu menyajikan penyelesaian dan ending yang menurutku tuh memuaskan banget. Inti pesan yang ingin disampaikan penulis mungkin terdengar sederhana, tapi juga terasa ngena buatku. Ya ini tentang menerima diri sendiri. Bahwa kita berhak bahagia tanpa harus dipengaruhi oleh pendapat dari orang lain. Akhir kata, aku menutup novel A untuk Amanda dengan perasaan campur aduk antara puas, lega, tapi juga sedih karena harus berpisah dengan cerita sekeren ini. Nah, tapi, ada tapinya nih. Seperti yang kita tahu, nggak ada yang sempurna di dunia. Demikian pula bagi novel A untuk Amanda. Kekurangan fatal novel ini menurutku ada pada unsur latarnya. Aku sempat dibuat bingung dengan latar tempat di novel ini. Bahkan aku juga nggak tahu Amanda ini tinggal di negara apa. Karena ya penggambaran latarnya kayak campur aduk gitu. Antara lokal tapi juga terlalu kebarat-baratan. Aku sempat mengecek review dari pembaca lain bahwa penulis ternyata memang sengaja menciptakan latar fiksional. Tapi kalau dari pendapatku nih, latar tempat ini malah terlihat ambigu. Sehingga aku pribadi juga ngerasanya kurang sreg gitu. Ya mungkin ketimbang kekurangan ini cuma masalah selera aja ya. Tapi jujur, hal ini agak menggangguku sewaktu membaca novel A untuk Amanda. Meski tidak lepas dari kekurangan, buku ini tetap jadi favoritku dong, dan yang pastinya worth it banget buat dibaca. Nggak cuma cocok buat remaja, A untuk Amanda bahkan mungkin masih cocok dibaca oleh orang-orang dewasa. Aku sendiri merekomendasikan buku ini untuk kalian, para remaja dan pelajar ambisius di luar sana, yang kemungkinan besar akan merasa relate dengan apa yang dialami Amanda. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan semua aspek yang ada, aku memutuskan memberi A untuk Amanda nilai 4,5 dari 5 bintang. Dan kutekankan sekali lagi, pokoknya kalian harus benar-benar coba buat baca novel yang keren banget ini. Oke, kurang lebih itu review yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Sebagai penutup, aku mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast review buku ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah!